Cek tes satu. Cek tes satu. Terdengar? Ini disilang ya, ini disilang ya. Ini loh, oh no. Assalamualaikum Mas Salman. Waalaikumsalam Bu Fuda. Assalamualaikum. Salman. Ibu, Malah ganti 2023. Ini ya punya. selamat. Cek tes. Oh, masuk nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fuda. Alhamdulillah. Pas memberikan. Mas Salman. Sehat ya Nggih, sayang. Bu. Alhamdulillah Jadi sehat. orang Jepang ya sekarang ya. Setengah-setengah, Bu. Jawa Jepang. Ini kebetulan ya, memang diagendakan ya Mas Salman, diagendakan bersama kelas 12. 12 mantan ya. Mungkin dikecilin sedikit. Dikecilin sedikit. Morning, Salman. Bentar ya, Salman Al-Farisi. masih mengkondisikan. Nggih, Bu. Aman, Bu. Libur kok, jadi saya tenang.
Baik Mas Salman, anak-anak ini adalah Muhammad Salman Al Farisi ya, bener ya Mas Salman ya? Kalau masih bener gak sih namanya Mas Muhammad Salman Al Farisi? Sip, Oh, alhamdulillah bener. masih ingat ya pemuda ya. Ini alumni SMA Miskat Al Anwar, pelan banget. Tahun 2020. Bener Bu Lili? Nah, jadi ini nanti Mas Salman akan berbagi informasi ya terkait mendapatkan beasiswa melalui Kitab Kuning. Ya, bisa disapa dulu Mas Salman, di sini ada Bu Lili. Di kelas ini ada Bu Lili, ada Bu Afifi, ada Bu Ani Zakia, ada Pak Rizky dan ada Bu Arta. Disapa dulu guru-guru Mas Salman. Iya, assalamualaikum. Ustadz Ustadzah sekalian. Sehat-sehat nggih. Nah, Alhamdulillah. sehat selalu ya, Mas Salman juga semoga sehat selalu. Baik untuk yang di forum Lulu, ya Hamzah Asari dan masih banyak lagi. Langsung saja Mas Salman, bisa dibagikan informasi ya kiat-kiat untuk mendapatkan beasiswa Kitab Kuningnya bagaimana? Ini teman-teman adik kelas kalian sudah tidak sabar lagi Mas Salman. Monggo. Iya, sebelumnya terima kasih buat atas waktu yang diberikan. Iya, alhamdulillah pada kesempatan ini bisa diajak untuk memberikan eh, apa berbagi pengalaman begitu dengan Ustadz Sada sekalian dan juga yang pasti adik-adik semuanya ya di sana. Terus sebelumnya saya mau izin join satu lagi buat yang share screen gitu, yang dari laptop. Hmm, join. Hmm. Ini sebelumnya izin bertanya dulu ke teman-teman. Eh, Apalagi yang alumni SMP ini, ada yang masih ingat saya kira-kira? Ada ya, harusnya ya. Alhamdulillah kalau masih ingat. Makasih. Jadi langsung saya share screen saja. Sebelumnya maaf kalau nanti mungkin bahasannya campur-campur, formal nggak formal ya. Begitulah ya. Hmm, share screen. Oke. Oke. Oke, jadi sudah kelihatan Gih, di sana. Baik, izin saya mulai. Semuanya selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Bagi yang bisa bahasa Jepang. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Ustadz Sada dan teman-teman sekalian di sana selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berkah. Amin. Oke, langsung saja. Jadi sedikit cerita dulu sebelum masuk ke pembahasannya. Kenapa kok bisa saya ada di sini itu jadi beberapa hari yang lalu itu saya baru selesai seminar proposal skripsi dikit lagi. Jadi terus Bu Lili itu ngechat saya mengucapkan selamat dan akhirnya mengajak untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk sharing-sharing berbagi pengalaman begitu terkait kegiatan kampus dan juga yang pasti terkait
posisi saya sekarang yang berada di Jepang gitu. Sebelumnya beberapa kali itu udah diajak sama Bu Ani Zakia, cuman memang karena apa di HP satunya dan juga eh, waktu ngajak waktu itu masih benar-benar sibuk. Jadi mohon maaf Sensei nggak bisa membalas dengan cepat gitu nggih. Jadi pagi hari ini sharing session saya nyebutnya ya dream it, prepare it, and make it true. Barangkali teman-teman di sini ada yang bisa baca itu kanji apa? Jadi yang di sini kanji tahun ya sekalian sedikit-sedikit bahasa Jepang belajar nih. Yang di Belum sini kanji kelihatan, tahun belum belajar wah nggih. Siap. belum kelihatan slide-nya. Oh, belum kelihatan, Pak. Saya share screen di um, masih belum terlihat, Pak Fakih. Apa sudah terlihat? Belum, masih yang kelihatan wajah gantengmu doang. Waduh. Hmm, Sudah terdengar Mas Salman? Kalau begini masih. Sudah. Oh, sampun. Sudah Mas, sudah kelihatan Mas. Oke, sharing Oke, session, dream it, listen it, and make it oke, come true. Oke. Nggih, gitu. Oke, jadi sebenarnya kapan hari itu Bu Lili itu sempat tanya terkait nama dan lain-lain. Cuman ada buat ini bukan beasiswa ke Jepang aslinya, tapi nggih beasiswa masuk kampus plus dapat bonus ke Jepang gitu. Takutnya nanti karena ke Jepangnya bukan dalam rangka apa namanya belajar juga gitu. Ih, saya lanjut kenalan dulu nggih buat yang belum pernah ketemu. Tak kenal maka nggak bisa pinjam uang ya. Nama saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Biasanya dipanggil Salman atau Faris juga bisa, biasanya gitu. Lahiran Surabaya, 15 Februari 2002, habis ini ditunggu kadonya teman-teman. Alumni dari Akoba, Miskat Al Anwar juga, angkatan tahun 2020. Kalau teman-teman di sana mungkin kenal Mas Nabil, Ustadz Nabil ya. Ustadz Nabil itu seangkatan sama saya. Aghdaf An-Nabil. Nggih. Sekarang saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, semester 8, masuk semester 8. Semester tua, semester kritis, sama kayak dengan semua di sana. Ya, sama-sama di tahun terakhir. Semangat. Untuk saat ini saya masih single, tapi punya istri 3, dan itu semuanya 2 dimensi ya, mohon maaf. Hobinya fotografi, filmmaking, terkait film-film begitu, maraton anime juga ya sebagai wibu, dan juga yang pasti solo traveling. Semenjak sebelum ke Jepang pun sudah sering jalan-jalan. Habis itu sedikit moto, apapun masalah dan impianmu, tetap jangan lupa ngopi. Oke, lanjut. Masih kenalan juga biar ngasih bukti bahwasannya saya dulu mondok juga di sana. Nggih. Dulu waktu SMP itu pernah jadi ketua OSIS. Ini lebih ke ini ya kenalan organisasi ya. Dulu SMP sempat jadi ketua OSIS, alhamdulillah dikasih kesempatan ini foto sama Pak Rosyad nggih kalau nggak salah. Sama teman-teman SMA yang lain ada Mbak Cahya, Mbak Fadila begitu. Lalu waktu beranjak SMA pensiun dari OSIS ganti menjadi sekretaris pondok ya. Karena kelas 11, kelas 12 itu kan jadi ini ya pengurus.
posisi saya waktu itu jadi sekretaris, ngurus-ngurus surat, LPG, proposal, gitu-gitu ya. Lalu masuk di perkuliahan, alhamdulillah masih lanjut bekal organisasi dan juga bekal kepemimpinan dari pondok itu berguna. Akhirnya dipercaya sebagai Wakabid, Wakil Kepala Bidang Infokom HMJ Jepang tahun 2021 sampai 2022. HMJ itu apa singkatannya teman-teman? Bagi yang nggak tahu, HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan. Ya, anggaplah OSIS-nya di kuliahan begitu ya. Lalu sempat menjadi juga koordinator dari si multimedia dari acara PKKMB FBS UNESA tahun 2021. Terus buat yang suka Jepangan, barangkali ada yang tahu, pernah menjadi juga kemarin ini barusan jadi Ketua Japan Pop Culture UNESA 2022. JPC itu apa sih? JPC itu gawene apa gawene gitu. Acara besarnya dari jurusan saya di bahasa Jepang dan itu cukup terkenal acaranya di kalangan para pecinta event Jepangan begitu. Terkenal se-Jawa Timur gitu. Lalu yang terakhir juga menjadi wakil koordinator dari si acara PKKMB FBS UNESA 2022 kemarin begitu. PKKMB pertama UNESA yang offline semenjak pandemi begitu. Itu sedikit kenalan dari saya dan ini sedikit foto-foto kenangan waktu masih mondok ya. Ini waktu foto pengurus sama Ustadz Nasrul. Ini ada Ustadz Akhdaf Anabil juga. Lalu yang di sini waktu lulusan SMP kalau nggak salah, tahun 2017 gitu. Tuh. Nostalgia bentar terkait dulu waktu mondok, guys, sebagai santri pada umumnya lah ya. Nggak pinter-pinter banget, nggak baik-baik banget, ya pernah nakal, ya ya pernah kesita HP nih, ya pernah kesita laptop, gitu lah ya. Surat cinta dulu sempet juga kesita, ya namanya masa-masa SMP SMA lah ya. Pondok gitu akhirnya punya cerita gitu. Dulu juga waktu ngaji subuh sama Mbah Yai itu sering ketiduran, disuruh berdiri sambil maknani gitu. Terus dulu itu waktu di sekolah zaman apalagi pas SMA ya, jam kos dan mapel fisika adalah saatnya menggapai mimpi, yaitu tidur. Mohon maaf Bu Ivana, dulu suka tidur sayang. Tapi tetap fisika sampai sekarang nggak paham. Walaupun dulu saya IPA ya, mapel fisika dulu saya SMA-nya IPA, jadi fisika itu pelajaran yang paling susah menurut saya sampai sekarang. Tapi omoshiroi, menarik begitu. Lalu sempat membawa nama apa hitungannya, eskul ya sekarang ya. Itu dulu broadcasting, sempat juara 2 FLS 2N se-Kabupaten Jombang waktu itu 2000 berapa berarti SMA kelas 1 apa kelas 2 itu. Lalu di pondok terkenal sebagai tukang foto-foto, tapi jarang banget difoto, sampai hampir nggak punya foto di pondok gitu. Tapi foto-fotonya pondok saat itu, alhamdulillah hampir semuanya dari saya. Lalu best day of my life selama mondok yaitu adalah yang ada di foto ini, the day of FFG. Ini adalah panggung termegah menurut saya sampai saat ini yang pernah saya hadapi begitu. Lalu masuk ke perihal ngampus ya. Jadi saya adalah mahasiswa UNESA angkatan Corona dengan jalur yang hitungannya di UNESA itu cukup baru saat itu. Seperti yang tadi disampaikan Bu Fuda, yaitu jalur baca kitab. Jadi dulu itu saya itu belajar malam sampai malam gitu ya, bikin rancang masa depan. Tapi tiba-tiba gara-gara corona
UN hilang, nggak ada. Tiba-tiba aja gitu. Terus pulang dari pondok itu Hamin, ya itu UN itu kan pulang Hamin 2 minggu apa Hamin 1 bulan sebelum UN. Itu tiba-tiba corona, kita disuruh pulang dari pondok. Udah nggak ada perihal balik-balik, tiba-tiba lulus nggak ada wisuda. Sampai akhirnya kayak, wah lulus tiba-tiba gitu aja. Terus habis itu SNMPTN dulu nggak masuk, nggak gagal saya. Lalu SBMPTN dulu itu saya itu menarget masuk bioteknologi. Kalau teman-teman tahu, wah tinggi banget. Maklum anak IPA kan. Aku mau bioteknologi mah, aku bilang gitu dulu ke orang tua. Tapi dipikir-pikir kok rasanya ketinggian otakku kok mampu nggak ya gitu. Akhirnya diturunin lagi. Jadi waktu ngambil SBMPTN itu ngambilnya ke bagian ini, keperpustakaan di UNER dan juga bahasa Inggris di UNESA. Kenapa kok ambilnya bahasa Inggris dulu? Itu bimbang. Bahasa Inggris apa bahasa Jepang gitu. Tapi saya itu dulu itu kan bahasa Jepang itu nggak begitu ya nggak begitu passion banget selain karena nonton anime ya. Takutnya saya itu masuk jurusan hanya karena nonton anime gitu kan sawangane nggak enak gitu loh. Alasannya lucu gitu. Jadi akhirnya bahasa Inggris aja lah gitu. Hitung-hitung sudah bisa, bakal diasah lagi, peluangnya mungkin banyak dan lain sebagainya. Tapi ya namanya skenario Gusti Allah ya nggak ada yang tahu ya. Manusia cuma bisa berencana doang. Ambil SBMPTN dua-duanya gagal. Dah wis itu di titik itu kayak saya bingung lanjut kuliah dengan bayar atau gap year itu apa berhenti dulu nggak kuliah 1 tahun mondok lagi gitu atau gimana gitu. Orang tua katanya kuliah aja nggak apa-apa. Bismillah orang tua ada uangnya. Sebagai orang tua kan pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya begitu. Terus dipikir-pikir, ya sudahlah kuliah. Tapi nggak nyerah. Cobalah cari-cari info SPM dari situ. Nyari-nyari info SPMB UNESA. Itu jalur jalur umum lah ya nyebutnya ya jalur bayar. Waktu baca-baca nemu informasi kalau hari itu pendaftarannya itu belum ditutup untuk jalur prestasi. Nah, jalur prestasi saya scroll lagi. Akhirnya ternyata di UNESA itu ada yang namanya jalur prestasi pesantren. Jalur prestasi pesantren itu waktu itu baca kitab doang. Waktu itu jalur prestasi pesantren itu jalur baca kitab. Itu beda dengan ya, ada teman. Itu beda dengan tahfidz karena udah mulai banyak kampus yang memberikan beasiswa tahfidz begitu ya. Tapi beasiswa pesantren dan juga baca kitab ini sejauh yang saya tahu itu masih sedikit. Salah satunya adalah UNESA begitu. Untuk lebih lengkapnya nanti saya ceritakan lagi tentang eh, teknis terkait baca kitabnya dan juga beasiswanya itu. Jadi singkat cerita gitu. Akhirnya masuk lewat baca kitab. Tes, daftar, dites, baca kitabnya, terus alhamdulillah yo diterima. Nggak kepikiran gitu dulu mikir, wah masuk UNESA lihat baca kitab sama sekali nggak kepikiran. Kayak udah bener-bener di titik ujung tanduk, bingung mau ngapain, terus tiba-tiba kayak Gusti Allah itu bilang, nyoh iki loh, tak kasih jalur nang kuliah sing temen gitu ya.
secara umum gitu. Lalu waktu masuk kampus juga awalnya dulu alah masuk bahasa Jepang jadi mahasiswa kupu-kupu aja lah gitu. Ada yang tahu mahasiswa kupu-kupu itu kuliah pulang. Mahasiswa yang berangkat kuliah, pulang langsung habis kuliah langsung pulang gitu aja. Tapi ya namanya dari pondok ya dan di Akoba ini kan keorganisasian, kepemimpinan itu ditempa dengan bagus. Mulai dari OSIS, mulai dari outbound, mulai dari lomba-lomba di sekolah, mulai dari bikin FFG dan lain sebagainya, kepanitiaan, kepengurusan. Itu benar-benar bekal lah intinya, bekal yang bagus buat nanti masuk ke dunia perkuliahan. Saya jamin. Di tengah-tengah akhirnya apa? Saya dikeroyok kepanitiaan. Dikeroyok dalam artian, jadi panitia ini ya. Tolong jadi panitia ini dong. Salman, gabung sini dong buat jadi panitia ini. Banyak kayak gitu. Termasuk organisasi kayak HMJ, lalu ada BEM juga ya. Ya sama kayak gitu, dimintain tolong ini itu jadi anggota sini, jadi koordinator yang di sana begitu. Alhamdulillahnya gitu. Akhirnya sibuk, semester sibuk gitu ya, semester 3 4 5 itu sibuk banget. Akhirnya semester 6 itu semuanya selesai, saya kabur ke Jepang. Dah gitu. Lalu ini masuk yang seputar perkuliahan ya. Nah, jadi di UNESA itu ada jalur prestasi, ada banyak jalur prestasi itu sebenarnya. Ada baca kitab atau sekarang itu namanya pesantren ya, jalur pesantren. Terus ada jalur tahfidz juga, ada jalur olahraga, jalur prestasi kayak lomba, riset dan lain sebagainya itu banyak. Terus buat yang OSIS yang sekarang jadi ketua OSIS itu juga bisa dipakai sertifikatnya buat daftar jalur prestasi gitu. Itu juga bisa banyak jalurnya termasuk jalur kerohanian dari agama lain, agama sebelah itu juga ada beberapa gitu. Nanti kalau yang mau nyari terkait jalur prestasi itu tadi ini ya linknya di sini bisa ditulis. Nah, yang seperti tadi saya singgung ya, skema SPI dan UKT. Nah, jadi kalau jalur prestasi, khususnya yang pesantren ya, pesantren dan tahfidz, itu ada 3 predikat, itu tadi, 3 kelas. Predikat A, B, dan C. Kalau A itu tadi bebas 100%, SPI itu uang gedung, SPI dan UKT bukan full selama kuliah ya, kalau UKT ya, tapi hanya 1 semester atau 1 tahun pertama gitu, saya lupa, itu bebas 100%. Lalu yang ada predikat B, itu cuman bebas SPI-nya doang, bebas uang gedungnya doang, itu ada. Tapi nanti ketika memang udah daftar ulang, udah yakin masuk, udah diterima benar-benar masuk, tetap harus bayar UKT begitu. Lalu ada predikat C di mana SPI dan UKT-nya tetap bayar semuanya, tapi kita dapat jaminan pasti masuk begitu. Udah pasti diterima lah gitu, intinya gitu. Gitu. Lalu eh, untuk UKT dan lain-lain itu saya rasa hampir semua universitas sama pastinya skema UKT-nya itu dari nanti itu disurvei begitu ya, disurvei dari pihak kampus atau mungkin difoto kondisi rumah, terus pekerjaan orang tua, gaji dan lain sebagainya itu nanti dihitung sedemikian rupa biar nanti masuk di kategori yang mana begitu UKT-nya. Lalu hari-hari di kuliahan ya pada umumnya lah ya teman-teman ya, ya ngampus, ya panitia, ya mencintai karakter anime, saya sebagai wibu. Terus buat kalian yang tertarik masuk ke jurusan Jepang ya khususnya, tipsnya yang pasti ketika kalian sudah bisa bahasa Jepang, atau dalam ini Nihongo ya, bahasa Jepang, itu pasti 100% mempermudah jalan. Karena apa? Ketika nggak bisa pun nggak apa-apa, tapi di kuliahan itu akan diulang lagi dari nol, mulai dari Aisatsu, mulai dari Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka, itu dipelajari lagi.
termasuk huruf hiragana, katakana, itu belajar lagi. Tapi ya itu tadi, kejar tayang. Kalau saya kemarin itu, apalagi online ya kemarin kuliahnya. Kalau sekarang kuliahnya sudah offline. Dulu saya online itu dalam waktu 1 sampai 2 minggu, hiragana katakana udah harus hafal. Itu dikebut dikebut banget. Dan ketika buat teman, kalau bisa menjawab semua, nanti ada sedikit oleh-oleh dari saya. Barangkali ada yang bisa, satu atau semuanya bisa dijawab, nggak apa-apa. Barangkali ada, bisa. Itu yang bisa Sensei Ani itu sama Sensei Eka. Monggo teman-teman di sini ada yang tahu? Adik kelas satu anak Jepang deh. itu Jadi mungkin kemudian tanggal Bu bisa dibantu open mic tanggal 6. nanti. Tapi kan sudah tanggal berapa? Dia mungkin sekitar Nggak ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Nanti saya titipin oleh-oleh. Ada? Barangkali ada satu angkat tangan bisa maju di Zoom. Nggak usah semua, weh, pin oleh. Nggak kedengeran Bu Lili, mohon maaf. Oh, nggih, Bu Lulu, benar, Tokyo. Nggih, yang Bu Lulu benar nggih, Tokyo. Yang ini ya, yang 2 di sini itu ada di Tokyo. 3 ini juga di Tokyo sih. Yang ini foto di Tokyo Eki atau Tokyo Station terkenal. Lalu, wah, Simpang Harajuku, iya, nggak ke foto, Bu. Untuk yang di foto ini salah, Bu. Kalau yang di sini ada Tokyo Eki, yang di sini yang di pojok kiri, Tokyo Station, ini yang terkenal, yang ikonik. Lalu ada yang pasti Bu Ani kayaknya dulu di majalah ada sempat ini di Tokyo Tower, tapi sudah kalah pamor dengan Tokyo Skytree begitu. Tapi tetap terkenal di Tokyo Tower. Lalu yang di sini, ini surganya para pecinta anime dan manga ya. Ini di Akihabara. Buat teman-teman yang gila anime ya pasti ingin ke sini. Lalu yang di sini ini ada kaitannya dengan sejarah kita yaitu di apa nyebutnya itu dom bom. Ini adalah salah satu bukti tidak hidup saksi bisu atas bom atom yang ada di Hiroshima begitu. Alhamdulillah sempat bulan Oktober kemarin kalau nggak salah atau November saya alhamdulillah dapat kesempatan buat jalan-jalan ke sana begitu. Lalu
Waduh, rumahnya Canon Edogawa. Pingin Pak Faki. Besok rencana ke ini sih Pak Faki, bukan ke rumahnya Conan, tapi ke Museum Doraemon ada di Tokyo, di dekat Tokyo sini. Itu. Baik, lanjut. Di sana ngapain aja sih di Jepang? Nah, aslinya mohon maaf, Stada teman-teman, ke Jepangnya itu bukan beasiswa yang dalam artian beasiswa belajar ya, tapi nggak salah juga beasiswa. Kata beasiswanya, berarti kan artinya ada kita keringanan keuangan lah ya. Berarti. Ke Jepangnya itu saya untuk namanya itu internship atau magang selama berapa lama? Selama setahun. Tapi alhamdulillahnya selama 1 tahun ini periode saya di Jepang ini UKT saya tiba-tiba turun. Nggak tahu kenapa. Entah karena saya sempat ketemu Pak Rektor waktu di Jepang juga nggak tahu, cuman tiba-tiba UKT saya anjlok gitu aja, nggak bayar gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Ini ada sekitar untuk yang di kloter saya itu ada sekitar 20-an mahasiswa yang langsung berangkat di tempat yang sama. Tapi aslinya kalau dari jurusan saya sendiri di angkatan 2020 bahasa Jepang UNESA itu dari 60 anak itu ada 45 di berseluruh Jepang. Ada yang di Hokkaido, di atas itu freezernya Jepang 5, di paling bawah itu Jepang rasa tropis di Okinawa itu juga ada banyak. Nah, untuk saya sendiri kebetulan kerjasama hasil kerjasama antara UNESA khususnya jurusan saya dan juga Kadin atau Kamar Dagang Indonesia. Jadi buat teman-teman kalau berminat bisa masuk bahasa Jepang UNESA kalau mau ke Jepang. Itu peluang untuk bisa berangkatnya tinggi karena sampai sekarang pun ya sesuai dengan yang kita tahu ya di Jepang kan populasinya menurun ya, lebih banyak orang tua daripada anak-anaknya, daripada remajanya. Angka kematiannya lebih tinggi daripada angka kelahirannya. Itu jadinya di sana sedang kekurangan tenaga kerja. Begitu. Jadi banyak peluang-peluang kerja sampai detik ini ya, apalagi setelah COVID ya. Itu wih luber-luber sampai dosen saya itu bingung terkait eh, gimana ini nanti anak-anak kalau berangkat semua saya ngajar siapa gitu kan dosen-dosen itu. Sampai kayak gitu itu banyak. Peluangnya banyak kok. Jadi kalau berminat untuk bisa kerja di Jepang ya khususnya kerja itu salah satunya masuk ke bahasa Jepang UNESA. Sponsornya cukup. Lalu bidang kerja yang saya tempuh saat ini di bidang ground handling bandara. Kalau teman-teman nggak tahu, nanti ada sedikit saya jelaskan. Di perusahaan apa? Perusahaannya itu namanya Tokyo Operation Partner. Itu anak perusahaan dari ANA. Salah satu maskapai terbesar di Jepang. Ada kan kalau di Jepang itu ada dua yang besar, Japan Airlines dan juga All Nippon Airways atau ANA ini. Nah, saya kebetulan yang di ANA Group, khusus yang di bandara begitu. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin kayak Lion dan juga Garuda Indonesia ya gitu. Yang pasti dengan ke Jepang benefitnya apa saja? Yang pasti dapat pengalaman ya, pengalaman yang tak akan terlupakan dan pastinya akan dikenang begitu. Lalu yang kedua gaji. Yang ketiga transport pulang pergi dari Indonesia ke Jepang. Lalu yang pasti prospek kerja pasca studi karena dengan hasil magang ini nanti saya bisa dan sudah pasti untuk apply di perusahaan yang sama ataupun di beda perusahaan melalui agensi yang sama
untuk bisa ke Jepang lagi dengan jangka waktu minimal 3 sampai 5 tahun begitu. Jadi prospek setelah wisuda mau ngapain, nggak luntang-luntung ngopi gitu ya, itu sudah pasti ada. Tinggal calling agensinya atau tinggal calling perusahaannya sudah pasti bisa berangkat gitu. Kerjanya apa? Kok bisa? Nah, itu tadi kok bisa ya? Ya nggak tahu. Namanya anu ya, hidup ya. Pokoknya belajar, usaha, doa. Wis nggak tahu. Sampai sekarang pun saya kayak doanya siapa yang tiba-tiba dikabulkan bisa ke Jepang. Mbuh doane Ustadz Ustada selama saya mondok. Mbuh doane Gus Fikri, Abah Yai, atau mungkin doane guru-guru saya waktu SD, doane orang tua juga kan nggak ada yang tahu. Orang tua saya waktu sholat subuh, terus doa pas kok ya ketepaan nenek malaikat lewat kan, terus akhirnya diijabahin ya nggak ada yang tahu ya. Pokoknya belajar, usaha, ada kesempatan ya dicoba begitu, wis gitu. Sama sekali saya sendiri nggak pernah mikir, wih kerjaan di Jepang gitu. Nggak kepikiran. Saya itu orang tua itu menengah ke bawah lah ya. Yo nggak sugih-sugih banget, nggak kaya-kaya banget, tapi nggak sing miskin banget, ngono sampai nggak makan 5 hari 5 malam gitu ya enggak, serba cukup lah intinya, dicukupkan tapi dibilang lebih yo pas-pasan gitu ya. Nggak pernah bisa mikir isok ke Jepang lah intinya. Jangan kan ke Jepang, buat pulang ke Bandung Lebaran itu aja kadang masih nabung setahun 2 tahun baru bisa pulang orang tua itu ke Bandung. Jadi kayak gitu loh. Terus tiba-tiba dapat panggilan kerja di Jepang itu ya, alhamdulillah. Yes, gitu. Alhamdulillah. Toh intinya. Terus timeline singkatnya itu gimana biar bisa ke Jepang? Yang pasti satu, dari pihak kampus maupun agensi yang memberangkatkan ke Jepang itu terjalin kerjasama dulu. Nah, salah satunya di UNESA ini, bahasa Jepang, kerjasamanya untuk saat ini setelah pandemi, pasca pandemi itu saat ini ada 4 perusahaan yang eh, bekerja sama dengan UNESA, khususnya dari pendidikan bahasa Jepang, itu untuk bisa memberangkatkan magang, ini tadi magang 1 tahun ke Jepang, begitu. Berangkatnya kapan? Di semester 6 atau 5. 5 itu udah bisa mendaftar. Karena apa? Tetap semester 1 sampai 4 itu harus belajar. Namanya kuliah ya, harus belajar dulu. Apalagi jurusannya kan pendidikan. Jadi mau nggak mau harus belajar terkait kependidikannya dulu, dasar-dasar pendidikan untuk bisa ngajar, untuk bisa bikin yang namanya itu terkait kurikulum, penilaian gitu, kayak gitu. Belajar jadi guru lah intinya. Itu harus belajar dulu, tetap harus wajib karena jurusannya adalah pendidikan. Jadi 1 sampai 4 semester, 1 semester 1 sampai 4 itu belajar itu plus mengasah skill bahasa Jepangnya juga. Nggak lucu kan berangkat nggak bisa bahasa Jepang sama sekali gitu. Mengingat orang Jepang sendiri itu 90% lah ya, hampir semua orang itu nggak bisa bahasa Inggris, Rek. Jadi kalau ke Jepang, bisa bahasa-bahasa Jepang dikit gitu. Soalnya orang sana itu banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Banyak. Anak mudanya sekalipun itu dikit yang bisa. Jadi ya plus minus sih gitu. Lalu setelah adanya kerjasama, dapat tawaran, muncul tawaran, dikasih dari dosen. Nih buat yang mau nanti semester 5 6 gitu ya. Dikasih info nih, ada apply di sini perusahaan ini, kerjanya ini, gajinya sekian, bisa berangkatnya sekian gitu. Udah kita ngasih CV melalui dosen. Ya CV terkait CV tentang diri kita dan lain sebagainya. Biar apa? Biar dari kampus sendiri kan juga harus ngefilter. Nggak semuanya dong yang mendaftar itu diterima karena pastinya ada limitasi penerimaan begitu. Entah yang diterima cuma 5, cuma 10 gitu. Memang
penerimaan per perusahaan, per applyan itu dikit, 5-10 anak gitu. Tapi banyak yang datang banyak. Ada yang dari perhotelan, ada yang dari rata-rata yang masuk sih untuk saat ini perhotelan. Ada kemarin itu yang di akuarium, ada juga yang kayak saya gini di bandara begitu. Kayak lebih apa ada yang di bagian cleaning, ada yang di bagian bagasi dan lain sebagainya. Lalu setelah difilter dari pihak kampus, dilihat dari nilai-nilainya, bahasa Jepangnya mana yang bagus, diutamakan gitu kan. Nah, akhirnya wawancara. Wawancara langsung tidak hanya dengan kampus, tapi langsung dengan perusahaan Jepangnya gitu. Dengan pihak perusahaan di Jepang. Wawancara, ya yang pasti pakai bahasa Jepang gitu. Lalu berapa minggu tunggu info, kalau dinyatakan lulus, udah berangkat gitu. Berangkatnya ya tetap harus ngurus administrasi dan lain-lain gitu. Lalu berangkatnya gratis apa bayar? Mohon maaf teman-teman, sayangnya dunia sekejam itu. Untuk yang gratis itu hampir susah, ya kan? Tidak semudah itu, Ferguso. Berangkat kita tetap bayar, tapi itu tadi harga akan jauh lebih murah, jauh banget dengan daripada kalian coba kerja dari agensi-agensi di luar kampus gitu. Saya kemarin itu untuk berangkat awal itu cuman bayar 6 juta. 6 juta di awal itu untuk keperluan banyak administrasi dan lain sebagainya lah ya, visa, paspor dan lain-lain. Itu 6 juta lalu selama di Jepang itu nanti dipotong gaji sebanyak 6 juta juga, bayar lagi 6 juta. Jadi total 12 juta berangkat itu. Biaya untuk berangkat 12 juta total. Itu udah dapat ya itu tadi tiket pesawat, PP dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita di sini bekerja dan juga dapat gaji yang ya hitungannya nggak sedikit lah ya. Saya bilangnya UMR Jepang lah pokoknya gitu. UMR Jepang kalian cari sendiri ya segitulah pokoknya dapatnya. Nah, itu nanti sebagian ya ditabung, dikasih ke keluarga, dibuat bayar itu tadi, ya kan, buat bayar UKT dan lain sebagainya. Sisanya sih buat kalian gitu. Udah 1 tahun berangkat, kerja, ya kuliah juga, ya kan. Oh, enggak, gini. Kenapa kok berangkatnya di semester 6 dan 7? Karena buat teman-teman yang tahu, Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita itu kan mengusulkan Merdeka Belajar ya, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu akhirnya ada yang namanya KKN dan juga PLP itu bisa dikonversi nilainya. Jadi kita tinggal kerja aja di Jepang, yang lain KKN gitu kan ke desa-desa, bikin proyek ini itu nggak digaji, benar-benar mengabdi. Ini balikannya begitu. Lalu lanjut untuk kerjanya ngapain? Yes, ini tadi menghandle seputar barang-barang, kebersihan, dan juga kebutuhan lainnya untuk penerbangan internasional ya. Kalau saya khususnya di penerbangan internasional milik ANA begitu. Jadi ya ngisi tangki air, lalu ada bersihin juga barang-barangnya gitu. Gitu aja sejauh ini. Kalau kata Ustadz Fakih itu tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tanya jawab silahkan. Baik, terima kasih Mas Salman atas penjelasannya yang sungguh sangat luar biasa ya. Cerita-ceritanya sungguh sangat menginspirasi adik-adik kelas Mas Salman. Nah, ini langsung saja ya Mas Salman ya, sesi tanya jawab ya Mas ya. Oke. Pasti di sini banyak sekali teman-teman yang di kelas 12, baik IPA atau IPS Putra Putri. Silakan jika ada pertanyaan kepada Mas Salman yang tadi ada unek-unek masih mengganjal, sudah buka 2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan yang ada di ruang kelas 11 Putri. Silakan kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan dan berdiri. Mas, Mbak, silakan monggo.
Ya, tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Salman kenapa bisa sampai ke Jepang ya. Kemudian beasiswa apa aja yang bisa didapat ketika kita ada di pondok, apa aja yang bisa digunakan. Itu semuanya sudah dijelaskan sama Mas Salman. Mungkin dari teman-teman kelas 12 Putra Putri masih ada pertanyaan yang mengganjal. Nah, mumpung ini ada Mas Salman ya. Silakan bertanya yang mau ke luar negeri mungkin. Melanjutkan jejak Mas Salman Al-Farisi. Silakan, ayo, jangan malu-malu. Kelas 12, adakah? Ini ada Mbak Alfia. Ada Bu Lili? Ada, ini Bu Alfia, Mbak Alfia. Oh, Mbak Alfiani. Oke. Silakan Mbak Alfiani, langsung saja pertanyaannya disampaikan kepada Mas Salman. Saya persilakan. Pertanyaannya, Ya, monggo. Pertanyaannya bisa disampaikan sekarang, Bu Lili? Mungkin Mbak Alfianinya bisa berdiri biar tampil di layar, biar Mas Salman saya mewakili aja, nggih. Ini anaknya malu. pemalu, kayak Bu Fuda ya, pemalu ya. Oh, syarat lain untuk mendapatkan beasiswa. Apa ada syarat lain Baik, untuk biar dapat beasiswa jalur pesantren gitu ya? tadi kelihatannya tadi Terdengar nggak suara saya? terdengar Bu Lili. Tadi sekiranya sudah dijelaskan Terdengar sama nggih? G, terdengar. Syarat lain untuk beasiswa jalur pesantren Mas Salman. Halo Mas Salman, bisa langsung Yang dijawab saja. yang disiapkan itu apa saja gitu biar dapat Oh, beasiswa itu begitu. nggih. Nggih. Oh, Apa nggih. saja yang harus disiapkan untuk mendapatkan beasiswa itu lewat jalur pesantren? Apa aja Mas Salman? Mungkin dokumennya atau apa Mas? Monggo Mas. Oh, nggih, siap. Baik, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Alfiani. Alfiani. Oh Alfi, ya, Alfi, Mbak Alfia. Alfi. Nanti saya nitip ada oleh-oleh ya Bu buat Mbak Alfia. Alfiani. Nanti saya titipin ke Bu Lili. Oleh-olehnya buat Makasih Alfia atau Bu Lili? dari lewat Bu Lili begitu. Jadi Bu Fuda, untuk udah nanti ya Bu ya. Oke, untuk persyaratan tambahan lainnya untuk yang jalur pesantren itu eh, saya nggak bisa jelasin secara spesifik karena takutnya tiap tahun itu ada kebijakan-kebijakan baru dari kampus kan begitu ya karena biasanya ada perubahan-perubahan begitu. Cuman yang pasti ketika Mbak Alvi ini nanti ingin jalur jalur pesantren khususnya baca kitab ya ini aja bukti apa ya kalau di Akoba ada nggak ya surat keterangan lulus dari pondok semacam begitu. Jadi Ada. bukan yang dari sekolah begitu, tapi yang Ijazahnya dari pondok. Nggih, ijazah pondok lah seperti itu. Nah, itu nanti salah satu hal yang dilampirkan begitu. Lalu ada biasanya itu nanti yaitu tadi akan langsung dites, dikasih jadwal tes untuk baca kitabnya begitu. Kalau untuk baca kitabnya ya kayak setoran pada umumnya lah ya, kayak setoran biasa habis maghrib gitu sama Abah Yai gitu ya. Itu kayak gitu. Nah, tapi yang bikin beda nantinya adalah kalau saya kemarin kitabnya itu bebas, bisa milih kitabnya terserah bebas. kita. Kalau saya waktu itu, nah waktu itu saya itu milih ya kitab takrib gitu. Jadi lewat kitab takrib gitu aja. Terus nanti habis itu wawancaranya itu nanti baca kitab lagi, tapi nanti juga dites ininya apa
amsilatinya lah gitu. Amsilatinya nanti dites. Tapi yang enggak sing sampai amsilati jilid 5 enggak. Waktu itu ya sekitaran jilid 2 jilid 3 lah seputaran itu. Gitu. Jadi itu sih yang bisa dipersiapkan. Untuk yang lain-lainnya kayak jalur MTQ, tahfidz, seni, olahraga dan lain-lain yang pasti semacam sertifikat gitu ya harusnya dilampirkan, disiapkan, lalu nanti coba dicari-cari lagi infonya terkait SPMB dari masing-masing univ gitu. Karena beda univ, beda tahun itu bisa jadi beda kebijakan begitu. Oke. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Salman. Terjawab sudah untuk Mbak Alfia. Jadi saya simpulkan untuk dokumen-dokumen yang bisa disiapkan, tapi nanti bisa ditambahi untuk versi terbaru ya Mas Salman ya. Tadi yang pertama adalah surat keterangan lulus dari pondok, yang kemudian yang kedua adalah nanti ada tes baca kitab itu tersebut ya. Dan yang ketiga nanti ada tes wawancara. Oke. Dan kemudian disiapkan aja sertifikat-sertifikat pendukung lainnya yang bisa menunjang untuk masuk ke penjurusan itu tadi. Baik, terima kasih Mas Salman. Baik, silakan untuk pertanyaan kedua dari teman-teman kelas 12. Ya, ini jarang-jarang ya, ini langsung artis dari Jepang ya. Temannya Doraemon ya Mas ya. Mas Febrian mau tanya. Mas Febrian. Apa? Silakan ada lagi teman-teman kelas 12. Kira-kira yang nanti mau Jepang. Halo, Bu Fuda. Ini saya mewakili Mas Febrian. Mas Febrian ini tanya, ke Jepangnya ini pakai bidik misi atau beasiswa? Oke, baik. Baik, pertanyaan dari Mas Febrian, Mas Salman, yakni ke Jepangnya ini pakai bidik misi atau beasiswa? Monggo langsung dijawab Mas Salman. Baik, Bu. Makasih jawabannya. Nanti juga ada oleh-oleh buat Mas Alfian ya. Terima kasih. Saya titipkan lewat Bu Lili. Itu kalau ke Jepangnya itu tidak melihat hal itu. Pokoknya selama kalian mahasiswa jurusan bahasa Jepang ya khususnya ya, itu nanti bisa berangkat. Selama memang nilai bahasa Jepangnya tergolong bagus, lalu juga ya bagus lah. Intinya bahasa Jepangnya bagus, terus tinggal nanti wawancara dengan pihak Jepangnya, ya sudah berangkat. Karena benar-benar di Jepang itu sekarang lagi butuh orang, sehingga kayak mau ke Jepang itu dipermudah sekali gitu. Apalagi yang dari kampus, khususnya yang bahasa Jepang ini karena memang sudah punya basic bahasa Jepang, jadi bakal dipermudah. Kayak orang Jepang itu lebih memilih orang yang bisa bahasa Jepang daripada orang yang bisa sesuai dengan skillnya begitu. Karena kayak saya ini skill di bandara loh kerjanya. Saya nggak punya skill apa-apa terkait bandara. Tapi orang Jepang itu berpikir gini, selama kamu bisa bahasa Jepang, engkau tak ajari gitu. Daripada kamu sudah tahu di bidang itu, tapi kamu nggak bisa bahasa Jepang. Nah itu nanti yang agak susah. Gitu. Karena ya itu tadi seperti yang saya bilang, orang Jepang itu nggak hampir semua orangnya di sana itu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi itu poin plus minusnya gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Salman. Jadi bisa saya simpulkan untuk tadi pertanyaan bagus ya, dilihat dari nilainya harus bagus, kemudian nanti otomatis kalau sudah bagus, wawancara sudah full, kalian bisa. Semoga impian-impiannya teman-teman kelas 12 jika ada yang keluar negeri ke Jepang atau mau kemanapun bisa dilaksanakan ya semuanya. Baik Bu Lili, ini pertanyaan sudah cukup ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Salman atas informasi yang sudah diberikan kepada teman-teman kelas 12. Semoga apa yang kita lakukan hari ini buat Mas Salman juga semoga sukses selalu di sana. Buat kelas 12 juga semua sukses. Yang nantinya sebentar lagi akan menempuh berbagai macam banyak ujian ya, ujian sekolah dan ujian praktik dan lain sebagainya. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani rohani semuanya, sehat selalu.
Kalau tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, oleh karena itu Zoom meeting kita hari ini dengan Mas Salman saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nggih, saja semuanya sehat-sehat. Salam buat semuanya. Amin, amin. Main ke Hmm. Akobah, Mas. Ya, Bu. Tanggal 6 pulang, Bu. Alhamdulillah, buat pemuda ada ya, dan buat guru-guru. Ahmad. Oke, dadah Mas Salman. Oke, Assalamualaikum. Jam tangan dan kacamata Assalamualaikum. Konan. Jam tangan dan Siap Pak kacamata Fakih. Konan, bro. Masuk list Pak Fakih.